Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Advent Christina Honda All New BR-V N7X Edition. Nah, sebentar lagi saya akan mereview dari mobil yang ada di samping saya. Mobil ini mendapatkan sedikit spesifikasi untuk diulas dan beberapa bulan kemarin tampil di IMS 2024. Oke, sebentar saya akan mereview mobil tersebut. Dan teman-teman, untuk sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video berikutnya. Oke, inilah Honda New BR-V N7X Edition. Spesifikasi dari Honda N7X Edition ini, kali ini saya memberitahukan belum lama dari hasil pameran yang diadakan di IMS 2024 kemarin. Dan mobil ini dia mengusung konsep low SUV. Nah, untuk dari Honda N7X Edition ini, teman-teman, dia itu telah dirancang dari Honda R&D Asia Pasifik. Jadi dia spesifikasinya beda dengan Honda All New BR-V yang sebelumnya, karena ini basisnya dia merupakan basis yang baru dari Honda New BR-V N7X. Nah, kemudian di tahun 2022 kemarin itu baru diluncurkan new konsepnya. Nah, jadi arti dari kata N7X ini yaitu adalah new 7-seater excitement. Jadi kemudian tampilannya begitu baru, menyegarkan, serta dia sudah masuk tergolong kategori mobil low SUV untuk mobil berkapasitas 7 penumpang, teman-teman. Oke, saya akan bahas di bagian depannya. Untuk bagian depannya ini, teman-teman, Anda bisa melihat dari mobil Honda N7X ini ya, teman-teman. Jadi kalau dilihat dari depan itu tampilannya sama persis dengan konsep yang telah diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk dari lampunya sendiri, ini dia lampunya sudah full LED kecuali lampu bohlam yang ada di lampu sen ini. Kemudian dari warnanya, oh ya, ini dari warnanya ini sendiri ya, teman-teman. Warnanya ini adalah sen kaki pearl. Nah, jadi ini warna keunggulan dari Honda New BR-V N7X. Oke, lanjut. Kemudian untuk grillnya, tampilan grillnya di sini juga sangat berbeda dengan BR-V yang sebelumnya. Ya, tampilan sebelumnya ini dia sudah mengusung konsep yang lebih modern serta stylish ya, teman-teman. Kemudian ada di sini emblem dari logo Honda yang tampak begitu besar. Kemudian di sini juga ada emblem N7X Edition. Oke. Untuk dari perubahannya dari mobil ini pun dirasa tidak terlalu sangat mempengaruhi perubahan yang sangat besar. Apabila dari mobil ini telah dipasarkan di beberapa konsumen yang siap untuk dipasarkan di pasar mobil Honda Indonesia, ini merupakan suatu penyegaran baru dari Honda. Ya, untuk grillnya sendiri ini juga sudah disematkan, sudah disediakan grill. Kemudian di sini juga garnish-garnishnya berwarna hitam ya. Kemudian di sini juga untuk list dari chrome-nya dia juga tersedia untuk tipe teratas khusus di tipe Prestige. Nah, untuk di tipe E maupun tipe-tipe yang lainnya ini masih menggunakan dari plastik atau warna hitam doff ya, teman-teman. Kemudian untuk bumpernya di bawah sini, bumpernya kita lihat untuk bumpernya di sini juga dia sudah disematkan atau diberikan bahan-bahan chrome ya, teman-teman, sehingga kita melihat mobil ini dia memiliki suatu penambahan baru seperti chrome yang beberapa ada di grill bagian depan maupun bumper yang ada di bagian bawah. Kemudian di sini juga ada list
yaitu list berwarna hitam di dekat bumper ini teman-teman. Oke, kita langsung bahas di bagian belakangnya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke bagian belakang, kita bahas di bagian belakangnya apa saja ya teman-teman. Nah, ini di bagian belakangnya ini dia memiliki suatu perubahan yang sangat minim. Oke, kita lihat dari atas dulu. Dari atas dulu di sini juga ada tersedia shark fin. Shark finnya itu sudah berubah warna ya. Dia kalau yang BRV sebelumnya dia itu warnanya mengikuti bodi mobil, tapi kalau kali ini dia untuk yang tipe teratas ini di N7X Edition ini dia menggunakan warna hitam glossy. Kemudian di sini juga ada headlamp lampunya ya, berwarna hitam dan mengikuti dari warna teratasnya, yaitu beberapa disematkan warna hitam. Kemudian di sini juga ada wiper, kemudian kacanya ini juga belum disematkan atau tersedia defogger ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat lampu full LED, kecuali lampu sennya ya teman-teman. Untuk lampu sennya dia masih menggunakan lampu bohlam. Nah, untuk dari emblemnya atau tulisan BRV dan Prestige-nya ini teman-teman, untuk tulisan BRV dan Prestige-nya itu dia menggunakan warna hitam juga gitu. Beda daripada mobil Honda BRV sebelumnya, dia menggunakan warna chrome. Kali ini di N7X Edition ini dia menggunakan warna hitam doff. Nah, oke, lanjut. Untuk di bagian bawahnya, sendiri sama mengikuti di bagian depannya. Kemudian kalau untuk di bagian bawahnya sini, di bagian belakang, dia memiliki warna list chrome ya teman-teman untuk dari bumper bagian bawah, dan juga di sini sudah disematkan kamera parking teman-teman. Kemudian ada sensor parkir ya teman-teman, 4 buah ya. Oke, untuk bannya juga tersedia ada di bawah teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat aja bagasinya seluas apa, selapang apa dari bagasi dari Honda BRV N7X Edition. Kita lihat. Oke, iya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Anda bisa melihat dari bagasinya sendiri. Ini bagasinya ini dia nggak jauh beda dengan Honda BRV sebelumnya. Kenapa begitu? Jadi kalau kita lihat, ini juga bisa di setel untuk lantainya atau floornya ya di bagasinya ini bisa di setel ya. Ini bisa dinaikkan. Oke. Sehingga kalau kalian bisa membawa barang seperti koper atau tas atau barang apapun, kalian bisa menambahkan space ya untuk menaruh barang apapun seperti tas ataupun koper. Kemudian kalau bisa menyediakan atau teman-teman mengubah space-nya bisa lebih dalam lagi, ini bisa di setel lagi, tinggal dibawa ke bawah seperti ini ya. Oke, untuk teman-teman mengambil dari ban spare tire-nya, di sini juga tersedia ya tulisan spare tire-nya, tinggal kita buka seperti ini. Oke, ini sudah bisa untuk menurunkan dari bannya yang ada di bawah. Oke, untuk teman-teman kalau misalnya membawa barang tapi tidak membawa penumpang, ini bisa diturunkan seperti ini ya. Turunkan seperti ini, kemudian diturunkan juga seperti ini teman-teman. Oke, nah ini sebenarnya bisa lebih rendah lagi karena ada beberapa barang yang ada di tempat duduk bagian belakang. Dan ini pun kalau misalnya di bagian bagasi di lantainya ini dinaikkan segini, nah, ini seperti kita melihatnya itu rata lantai ya teman-teman. Jadi agak sedikit kopong di bagian sini, tapi ya nggak apa-apa ya. Untuk kalau kita membawa barang, sepertinya ini bisa lapang banget kalau tidak membawa penumpang yang ada di bagian belakang. Oke, kita bahas di bagian mesinnya. Mesinnya ini sama persis, tidak ada perubahannya dari mesin-mesin Honda BRV sebelumnya. Dan mesin dari Honda BRV ini dia tetap mempertahankan mesin berupa dari DOHC ya,
Sebelumnya EOS AC, tapi ini memakai mesin Dewa AC. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk Anda yang ingin membeli atau berminat dari Honda N7X Edition ini ya teman-teman, spesifikasi dari mesinnya ini dia memiliki tenaga yang cukup besar, sekitar tenaga yang dihasilkan itu 121 PS pada putaran 6.600 RPM, serta torsi puncaknya itu memiliki hasil 145 Nm pada putaran puncak dari 4.300 RPM. Nah, dari torsi begitu dari yang diklaim dari Honda, yaitu dia memiliki torsi yang cukup mumpuni untuk torsi yang dihasilkan atau tenaga yang dihasilkan dari mobil ini. Dia rasanya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, ya cukup dengan golongan pada mobil low SUV seperti ini teman-teman. Dan kemudian di sini juga terdapat pintu atau kap mesinnya ini sudah disematkan atau disediakan perdam ya teman-teman, sehingga tidak begitu terdengar dari kabin yang ada di dalam, dan membuat serta dari kebisingan dari mesin ini tidak terasa cukup masuk untuk di kabin dalam mobil. Oke, lanjut nih teman-teman. Nah, Anda bisa melihat dari bannya ya, ban dan peleknya. Peleknya ini baru banget ya, fresh gitu ya, dari Honda BR-V N7X Edition. Nah, untuk peleknya ini dia warnanya dia full black ya, full black. Kalau seperti ini dia terlihat elegan, sporty gitu ya teman-teman. Nah, untuk peleknya sendiri ini saya suka banget. Dia hanya satu warna. Kalau BR-V sebelumnya itu dia warnanya two tone ya, ada warna chrome dengan dibaluti warna hitamnya. Nah, kalau ini warnanya full black ya teman-teman. Ini dia kalau dirasa kita lihat desainnya itu dia nggak nanggung ya. Kalau full black seperti ini ya full black aja. Tuh, kalau untuk over fendernya di sini juga saya suka mengikuti dari warna peleknya. Over fendernya ini dia tidak terlalu besar ya, tidak terlalu kecil juga, dia pas, sehingga kalau kita melihat dari over fendernya, jarak dari sumbu rodanya ini dia begitu pas ya. Nah, kemudian untuk bannya di sini dia memakai ban merek Bridgestone Turanza ring 17 dengan ukuran 21555. Oke, untuk ban seperti ini sangat proper ya untuk mobil dengan low SUV Honda BR-V N7X Edition. Oke teman-teman, jadi sekarang saya ada di baris kedua ya, yaitu di baris kedua penumpang ini. Kalau saya duduk di sini itu enak ya teman-teman, pas juga, nyaman. Ini apalagi kan mobil ini berbasis didesain untuk mobil keluarga ya, yaitu terdapat 7 buah kursi penumpang ya. Untuk berada di sini atau duduk di sini itu saya nyaman sekali ya. Ini kalau dirasa, ini kan tinggi saya 178 cm. Ini posisi paling rebah ya teman-teman. Ini paling rebah. Kita coba. Nah ya, paling rebah banget nih. Kalau untuk ditegain, nah ini legroomnya ya, sama headroomnya ini dia masih ada. Untuk headroomnya sendiri dia tidak terlalu mentok banget ya, ini masih ada space gini teman-teman. Jadi untuk legroomnya di sini juga dia masih ada space seperti ini teman-teman. Oke, untuk dari tempat duduknya ini apalagi Honda ya, ini dia cukup empuk ya. Bahannya ini bahan kulit berkualitas premium ya teman-teman. Nah, di sini juga bisa duduk untuk 3 orang ya. Apalagi di sini juga ada headrestnya juga di sini teman-teman. Kemudian di sini juga disediakan dari ini ya, armrestnya teman-teman. Ini armrestnya di sini. Ini nggak bisa dibuka karena masih ada plastiknya nih teman-teman. Terus kemudian di sini juga terdapat disediakan double blower AC ya seperti ini. Ventilasinya 3 buah standar. Untuk
Interiornya ini dia senada ya warnanya, semua hitam full black, apalagi ini disematkan dari Honda N7X, yaitu interiornya full black seperti ini teman-teman. Kemudian untuk pegangan tangannya di sini semua sama ya teman-teman, standar. Semua Honda pun juga di sini menyediakan pegangan tangannya di sini. Kemudian di sini juga ada gantungan bajunya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga bahan-bahan dari pintunya di sini. Ini dia masih bahannya keras ya. Ada juga bahan yang empuk di sini, seperti bantalan-bantalan di sini ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada cup holder untuk teman-teman bisa menyimpan minuman untuk menaruh di sini. Door trimnya ini door trimnya dia ada bahan-bahan empuk seperti ini ya teman-teman. Ini bahan-bahan keras dan ini keras juga teman-teman ya. Oke. Jadi kita lanjut aja untuk di bagian belakang, senyaman apa? Apakah saya bisa duduk di bagian baris ketiganya teman-teman ya? Oke teman-teman, nah sekarang saya ada di bagian baris ketiga ya. Bagian baris ketiga di penumpang ini, saya kan tingginya 178. Kalau duduk di sini tuh dia merasa ini ya, merasa sangat sempit atau tidak merasakan nyaman sama sekali di sini ya teman-teman. Kemudian kalau untuk berada di sini, ini kan tempat duduknya diturunin ya. Jadi kalau mau dinaikin seperti ini, nah apabila kalau ini kan sandaran tegaknya nih, kita bisa mundurin. Nah, ini nggak ada space sama sekali nih teman-teman. Nah, jadi hanya segini doang, mentok banget gitu. Kalau untuk orang tinggi berada di sini di belakang ini dia kurang nyaman ya teman-teman. Jadi agak sempit nih. Kalau saya rasa sih orang-orang yang kecil yang pendek itu kan cocok untuk duduk di bagian baris ketiga. Kalau untuk yang orang-orang tinggi seperti saya ini sangat tidak nyaman sekali nih teman-teman. Tapi kalau untuk kursinya malah lebih empuk yang ada di baris kedua nih teman-teman gitu. Ini beda banget ya. Itu kecil banget. Untuk paha merasa tersangga pun ini tidak sama sekali nih teman-teman. Alias ini sempit banget ini teman-teman. Oke, untuk pegangannya di sini juga sama ya seperti di bagian pengemudi, baris kedua dan baris ketiga juga ada. Kemudian juga di sini juga ada lampunya masih warna bohlam warna kuning ini standar teman-teman. Dan kemudian di sini juga ada headrestnya ada 2 buah seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk seperti posisi duduk yang nyaman ya, dibilang nyaman sih enggak terlalu ya teman-teman. Jadi cocok aja di sini. Nah, di sini juga tersedia beberapa power outlet ya. Cuma satu aja di sini power outlet 12 volt. Kemudian di sini juga ada cup holder kanan dan kiri ya teman-teman. Di sini juga tempat untuk menaruh HP kalau sambil ngecas ya teman-teman. Kiri kanan juga tersedia di sini. Nah, itu aja ya teman-teman. Kita langsung aja bahas ke bagian depannya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bahas di bagian depannya. Ini mobil Honda BR-V N7X-nya ini dia sangat proper untuk kalau kita sedang berkendara ya. Nah, kalau untuk di bagian penumpang nyaman sih, cuma ya tidak terlalu nyaman banget. Biasa aja ya. Untuk di bagian depannya sini ini sangat proper ya teman-teman untuk dari segi berkendaranya. Nah, kemudian untuk setirnya ini dia dibaluti dengan kualitas kulit yang sangat premium. Kemudian di sini juga ada pengaturan-pengaturan di setirnya. Di sini juga ada pengaturan voice command, telepon, pengaturan dari tinggi atau rendahnya audio. Kemudian di sini juga terdapat ADAS ya. Adaptive Cruise Control dan Lane Keep Assist dan kawan-kawannya juga teman-teman. Kemudian di sini juga kita lihat
bagaimana pengaturan dari setirnya nih teman-teman. Pengaturan dari setirnya ini ya, kita lihat apakah dia bisa teleskopik. Oh, ternyata nggak bisa nih teman-teman. Ini hanya bisa tilting saja. Karena dari pengaturan seperti ini, setirnya ini terlalu agak ke belakang ya, kurang dimundurin sedikit aja gitu. Apalagi dengan bobot setir atau bobot tubuh saya yang tinggi, ini sepertinya harus dimajukan seperti ini, baru kita dapat kenyamanan berkendaranya. Oke. Nah, di sini juga terdapat head unit ya, head unit yang disediakan dari Honda ya teman-teman. Di sini juga ada pengaturan Bluetooth, smartphone, kemudian di sini juga ada beberapa fitur-fitur yang disediakan oleh Honda ya. Ini sudah disupport Apple CarPlay dan Android Auto ya teman-teman. Oke, untuk AC-nya, AC-nya di sini masih menggunakan AC single zone ya teman-teman. Di sini juga sudah full digital. Ini untuk naik turunnya. Kemudian untuk besarnya dari AC-nya ini paling rendah 18, paling tinggi ini sekitar 28 derajat saja teman-teman. Oke, lanjut lagi untuk ventilasi AC-nya ya di sini teman-teman. Ini standar. Kalau untuk Honda Brigga yang sebelumnya juga di sini sama ya teman-teman. Di sini materialnya juga di sini sangat keras, plastik seperti ini. Dan untuk di pintunya sendiri juga di sini ada material yang sangat keras. Di sini juga ada list dari beberapa warna silver seperti ini. Terus kemudian juga di sini juga beberapa fitur-fitur, ada tombol start stop engine, kemudian di sini juga ada lampu auto hide atau hide beam ya. Nah, di sini juga perlu diketahui kita bisa melihat blind spot yang ada di spion kiri. Kita bisa melihat blind spotnya seperti apa ya. Nah, habis itu di sini juga lampunya sudah disematkan lampu auto high beam ya teman-teman. Apabila teman-teman membawa mobil ini di beberapa cuaca atau kabut yang sangat tebal, ini bisa disetel melalui lampu auto high beam ya teman-teman. Kemudian untuk dari fitur-fiturnya, nah di sini juga ada tersedia power outlet 12 volt ya teman-teman. Nah, sini kemudian juga ada USB slot di sini, kemudian juga ada USB slot juga tersedia 2 buah USB slot. Kemudian di sini juga ada partisi ya, partisi yang mampu untuk menyimpan HP ya, seperti ini. Terus di sini juga ada gum holder untuk botol kecil juga masuk di sini. Kemudian ini tuas transmisinya ini sudah transmisi CVT ya teman-teman. Kemudian parking brake-nya juga masih ya manual teman-teman. Di sini juga sandaran tangannya standar ya teman-teman. Ada laci penyimpanan juga di sini di tengah, kemudian laci penyimpanan di sini juga standar ya teman-teman. Nah, di sini uniknya teman-teman, kalau untuk kita menaruh tangan atau menyandarkan tangan di tengah-tengah ini, dia sudah ada lekukan seperti ini di tengah, sehingga kita pada saat menyetir dan saat berhenti pun juga kita bisa menaruh tangan seperti ini. Kalau untuk nyetir ya kurang karena nggak bisa nih teman-teman. Nah, jadi inilah fungsinya teman-teman. Kemudian untuk duduk di sini dia ya cukup empuk ya teman-teman, cukup empuk. Kemudian ada headrest-nya juga, headrest-nya di sini juga tersedia. Dan kemudian di sini juga ada lampunya ya di sini, karena ini nggak bisa dibuka, ada plastiknya. Kemudian di sini lampunya, lampunya masih warna kuning bohlam, warna kuning bohlam ya teman-teman. Oke, oke itu saja teman-teman ya untuk speakernya di sini. Oh ya,
nggak lupa lagi ya teman-teman, ini di sini juga ada airbag 6 buah ya, 2 di depan kiri kanan, terus kemudian ada di jok dan di bagian belakang ya. Untuk airbagnya di sini komplit semua. Untuk kaki juga di sini juga ada footstep-nya tersedia. Honda sudah menyematkan. Jadi kita kalau menaruh kaki di sini untuk menyandarkan atau selonjoran juga di sini ada ya teman-teman. Tapi nggak terlalu selonjor-selonjor banget nih teman-teman. Nah, untuk dari fitur-fiturnya di sini juga sudah komplit ya. Collision mitigation brake, terus adaptive cruise control, kemudian lane keeping assist, semua tersedia dengan berbagai fitur-fitur yang telah disematkan oleh Honda BR-V N7X ini teman-teman. Oke, untuk merasakan duduk di sini ini cukup nyaman nih teman-teman. Sangat kurangnya itu ya di setirnya, kurang teleskopik aja, dia masih tilting belum teleskoping nih teman-teman itu. Oke, di sini juga ada beberapa tombol ya, hanya 3 tombol yang masih dummy ya. Ini 2 tombol untuk ADAS-nya, untuk ban kita biar tidak slip pada saat berkendara di cuaca hujan. Tuh. Oke, well, itu saja pembahasan atau review singkat mengenai Honda BR-V N7X Edition ini teman-teman. Nah, untuk kesimpulan dari mobil tersebut, mobil ini memiliki sejumlah fitur-fitur yang sangat menarik. Apabila teman-teman ingin memiliki segera dari mobil ini, segera datang ke Honda Cokro Aminoto Denpasar. Nanti saya akan langsung naruh alamatnya di bawah ini ya teman-teman, di sini atau di deskripsi nanti ya teman-teman. Nah, untuk dari mobil ini ya teman-teman, dia itu memiliki spesifikasi yang sangat cukup andal, mulai dari interior, eksterior, bahkan fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya apa saja? Yaitu collision mitigation brake, auto high beam, lane departure warning, dan lane keep assist, serta banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki Honda maupun Honda Sensing ya teman-teman. Oke, itu saja review saya terhadap Honda BR-V N7X kali ini. Dan jika Anda belum berlangganan atau subscribe channel Advent Christina, dan jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video menarik lainnya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.